bukan diklaim oleh Jakpro. Oke. Maksudnya kasus yang pernah diklaim oleh ketua RT. Oke. Seolah ruko-ruko yang ada di sini terjawab dengan penjelasan Jakpro. Oke. Terus Tapi kan Jack Pro itu ada 3 keterangan dari Jack Pro. Selain bahwa itu bukan bahu jalan, ada juga katanya pemilik ruko itu tidak memiliki izin, Pak, terkait lahan yang dipermasalahkan. lahan itu adalah zona semi publik. Oke. Ingat, bukan bahu jalan, juga bukan bangunan. Dia berada di posisi yang namanya semi publik. Oke. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Oke. Itu namanya GSB. Setiap bangunan harus mempunyai GSB, tidak bisa dibangun full sesuai milik tanahnya, maka disediakan tanah. Oke. Ukuran tanahnya berapa besar? Ukuran tanah 50% dari kualitas jalan. Oke. Kalau kita melihat kondisi badan jalan yang ada di sini, saya orang yang memahami ini. Saya 40 tahun di sini, yang tiap hari lewat di sini, tidak pernah dikecilkan menjadi 6,5 meter menurut RT. Tidak benar, masih tetap utuh 12 meter. Jadi pernyataan ketua RT itu bohong. Oke. Ya, bohong. Nah, lahan ini GSB. GSB punya siapa? Sampai tahun 2019 sampai 2020 memang milik Jakpro. Ingat, kenapa? Karena GSB berada di depan atau mukanya ruko. Oke. Mana mungkin orang lain menguasai lahan itu? Ya. Sesuai ketentuan Menteri dan peraturan rencana detail pembangunan tata ruang kota. Ini untuk apa? Keindahan, kerapian, kenyamanan, dan keamanan. Oke. Yang dikelola oleh pemilik ruko. Ya, sekali lagi, tanda petik, dikelola oleh pemilik ruko. Oke. Nah, sekarang sejak 29-20 ini bukan lagi punya Jakpro, mustinya, analoginya kan gitu. Karena dia sudah jual ruko ini, otomatis di depan ini menjadi milik pemilik ruko. Kalau dia klaim milik dia kan lucu, badannya sudah dia jual, ya kan, depan jalannya tetap dia miliki, kan nggak logis gitu. Ingat, Jakpro harus tahu bahwa itu bagian dari ruko, ya. Jadi mengenai perizinan saya perlu jelaskan. Ini namanya GSB itu tidak dapat izin punya. Pemerintah kota tidak akan memberikan izin atau mengeluarkan izin kepada pemilik ruko. Karena ini gray area yang namanya semi publik. Ini boleh dimanfaatkan oleh pemilik ruko. Biasanya sepanjang mampu dia mengelola dengan baik. Itulah yang saya tadi, kebersihan, keamanan, ya, kenyamanan, ya, keteraturan. Kalau dia manfaatkan, silakan, tidak mengganggu kiri kanan dan tidak boleh bangun permanen. Mana mungkin namanya tanah GSB mendapatkan izin? Kalau mau dapatkan izin, dulu waktu masa Jakpro tahun 82 sampai 2020, ya dia yang minta izin, bukan pemilik toko yang minta izin, karena ini sudah ada 35 tahun. Bukan pemilik ruko sekarang yang harus minta izin, maunya dari dulu harus minta izin. Kalau memang mau izin, kan tidak juga. Nah, kalau itu dilarang, ketika dia sewa, ya, dia menyewakan kepada pedagang, ya dah, mustinya, ya dah, dia larang, jangan dong, nggak boleh bangun di depan. Itu namanya modifikasi. Ingat, modifikasi ini kriterianya tidak permanen. Hanya punya kanopi atau awning, pinggir
nggak punya dinding. Kalau yang tengah tentu ada kiri kanan dinding, tapi tidak boleh penuh. Tidak penuh, pasti ada 1 meter sampai 2 meter hubungan antar gedung satu dengan lain. Yang paling utama yang ada di sini modifikasi itu tidak ada dinding depan. Tidak ada pagar. Perhatikan, tidak ada dinding depan dan tidak ada pintu. Oke. Tidak ada jendela. Jadi kalau dikatakan itu bangunan, ya keliru. Ya, nah itu kalau nama saya izin. Izin mestinya dari dulu Jakpro yang minta ke Pemda kalau boleh. Tapi ternyata kan tidak. Setelah dijual kok harus ribut masalah izin lagi. Dan itu pun sudah jual kepada pemilik ruko. Kan gitu. Okay. Terus lanjut, saya harus tegaskan apa yang diungkapkan oleh Pak Saryal dari Jakpro bahwa ruko sini tidak ada izin, itu nggak benar. Tapi saya kira itu salah kutip atau apa nggak ngerti. Okay. Saya tegaskan, kecuali GSB ini, semua ruko yang ada di sini punya izin dan punya IMB. Oke. Jangan asal suak ngomong bangunan ruko tidak punya izin. Nggak, semua punya izin. Saya pastikan dan saya sudah pernah lihat. Ya, Ya. semua ruko ada izin mendirikan bangunan dan juga ada sertifikat. Nah, dulu sertifikatnya HGB. Sekarang kalau pindah ke pribadi menjadi H milik atau H apa nggak ngerti saya. Ya, tapi kira-kira gitu. Ada sertifikat, saya ada lihat sertifikatnya. Oke. HGB. Karena dulu kan punya namanya BPL, Badan Pengelola Lingkungan Fluid. Oke. Sekarang namanya BPL. Kelanjutannya. Kira-kira gitu. Pak, terus harapan dari Bapak selaku warga Pluit ini apa Pak terhadap Jakpro Pak? Dalam Ya produk begitu, ini? saya terus terang ngomong sama Yu aja. Artinya gitu, masyarakat di sini meminta saya dari jubir. Oke. Saya bukan pemegang kuasa hukum ya, Oke. jubir. Kenapa? Supaya ada seimbang. Selama ini RT gembor-gembor masuk viral segala macam. Masalah yang nggak benar pun jadi, ya toh? Benar pun jadi salah, yang salah menjadi benar. Itu agak kacau sekali. Ya toh? Sampai ngomongnya sesuka hati, rasis dan provokatif kepada masyarakat di sini. Saya lihat kesian. Selaku ketua warga Forum Pluit yang didirikan sejak 2015, bukan didirikan untuk hadapi ini. Oke. Ya, saya merasa terpanggil. Saya harus membela kepentingan warga saya di sini. Kalau warga saya salah, saya harus mengatakan salah. Tapi kalau warga saya itu benar, saya harus membela karena kebenarannya. Jadi jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya saya sudah pernah minta, mungkin masih ada dokumen di Tribun ya, Pemda atau Pemkot segera membentuk tim independen menyelesaikan masalah ini, periksa aspek regulasi, periksa histori, periksa ekonomis, periksa yang namanya sosial masyarakatnya. Jadi tidak sembarangan membongkar sampai hancur-hancuran sekarang begitu. Ini kan yang rugi siapa? Pemerintah. Apalagi program Jokowi, Presiden Jokowi ingin memulihkan ekonomi di pasca pandemik. Sudah mereka lakukan baik-baik, tiba-tiba ruko-ruko ini dirusakin. Bayangin, saya mau lapor ini ke Presiden. Adanya pihak-pihak itu yang mengacau kan kondisi di Pluit ini. Ya, orang berdagang setengah mati masa pandemi sampai tutup, sekarang bangun kembali baik, tiba-tiba datang menyerang, menyatakan itu tidak punya izin, tidak punya ini segala. Itu saya nggak habis pikir. Akal sehat saya nggak habis pikir. Kenapa begitu? Ya toh? Maka saya minta kawan-kawan dari apa namanya itu press media ya, teliti betul. Pelapor ini sehat nggak sehat? Cek betul, pikiran betul atau enggak? Apa jangan selalu menyebut diri dia merah putih. Ya, setuju. NKRI setuju. Kalau orang yang punya merah putih
Nggak pernah dia ucap begitu, tapi dia lakukan kehidupan merah putih. Merah darahku, putih tulangku. Nah, itu baru orang yang Pancasilais. Tahu nggak? Nah, itu yang saya curigai. Apalagi terakhir punya adanya isu, bukan isu, di mata saya lihat. Saya datangkan pribumi itu, habis kalian semua. Itu perlu diperiksa. Saya mau minta BIN periksa, Baris Krim periksa, Densus periksa ini masalah. Jadi rentetan ini sangat bahaya sekali. Ingin membuat kegaduhan, ya, kegaduhan dalam masyarakat. Itu nggak baik. Nah, ini yang saya perlu tegaskan. Kalau untuk yang melapor mengadu ke presiden itu siapa aja Pak? Saya nanti bersama warga semuanya. Yang digugat ya nanti Pak RT. Saya melaporkan dari kejadian ini, silakan Presiden menginstruksikan ke Kapolri, ke siapa untuk periksa masalah ini sebagaimana mestinya. Ke Baris Krim juga akan langsung atau hanya dalam surat Presiden itu Pak? Boleh saja, lihat kebutuhannya itu. Karena selama 10 hari ini saya nggak di Jakarta, saya nggak bisa press conference. Ini baru saya kembali tadi malam. Tadi menarik juga tuh Pak yang ada tim independen itu Pak. Kalau menurut Bapak siapa aja Pak yang harusnya ada di tim independen itu? Itu saya serahkan kepada Pemkot Jakarta Utara. Ini nggak perlu lah, saya kira urusan gitu sangat sekali sederhana kok. Siapa yang ada sana? Dinas terkait yang belum terpolisi, kolusi. Masyarakat, tokoh masyarakat yang lama yang tahu aspek sejarah, ekonomis, masyarakat yang tahu faedahnya ruko-ruko ini memberikan memberikan itu penghasilan untuk masyarakat Jakarta, PAD DKI meningkat, sosial, semua masyarakat mendapatkan pekerjaan. Tahu nggak, Elga, berapa orang yang sudah PHK gara-gara ini? Sedih. Saya membela kepentingan kami ini.